Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati nih para majelis pakar dan para anggota IIMF, terutama Umi Andi Bunga, juga Assalamualaikum, mungkin guru saya, Dayangku Norandi, Wan Dayangku Norandi. Apa kabar Malaysia? Semoga di sana baik dan sehat. Dengan kisah yang di Indonesia, mungkin di Malaysia, semoga tidak terjadi apa-apa. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Hamida dari Surabaya. Saya ditunjuk Umi Andi Bunga untuk menjadi moderator. Sebenarnya ini tidak pede, tapi karena ditembak langsung dan pembicaranya ini, Masya Allah teman saya, Puan Dayangku Norandi. Jadi saya nggak bisa bergerak ini Umi Andi Bunga, Masya Allah. Apabila nanti ada kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Biasanya obrolan Malaysia dan Indonesia itu sering berbeda ya, berbeda pendapat juga. Dan kadang saya bicaranya juga pakai bahasa Jawa. Nah ini, jadi mohon maaf. Ya, Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di Zoom dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Puan Dayangku dengan pengalamannya yang luar biasa, dengan guru-gurunya yang Masya Allah luar biasa. Dan semoga kita semua dijadikan orang-orang yang bermanfaat dengan ilmu yang dititipkan Allah, tetap menjadi hamba yang rendah hati. Alhamdulillah. Nah, tema hari ini adalah seputar sihir. Untuk mempersingkat waktu dan kesempatan kita berikan kepada Puan Dayangku Norandi, dan semoga kita nanti menyimak dengan diberikan Allah kecerdasan dan kepahaman yang sangat mudah untuk mencerna ilmu-ilmunya Puan Dayangku. Bismillah. Silakan Puan Dayang. Ada suara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya? InsyaAllah. InsyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min hamdihi wa nafthihi wa nafsihi. A'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamadati syayatin wa ayyahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum kepada semua jemaah yang bersama kita pada malam ini. Mungkin Dayang akan bercampur-campur bahasanya ya. Mungkin bisa bahasa Indonesia sedikit ya. Moga-moga faham biiznillah ya. Jadi kita dengan tidak melengahkan masa atau tidak membuang masa ya, kita akan sampaikan materi kita untuk malam ini, yaitu tajuknya adalah seputar sihir ya. Sebagai maklum ya, ramai sudah tahu apa itu sihir secara general ya, ataupun secara umum ya. Jadi kita terus kepada materi yang pertama ya, supaya ya melihat keadaan masa yang agak terhad. Jadi kita akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey.
Okey. Sedia maklum ya, semua tahu ataupun faham ya makna sihir dan keterlibatan sihir di dalam Islam itu adalah perkara yang benar dan dalilnya ada dalil yang rajih ya. Di mana kita melihat di dalam Al-Quran telah difirmankan Allah di dalam surah Al-Baqarah dan juga Al-Falaq dan beberapa ayat di dalam surah Al-A'raf dan sebagainya. Jadi pada untuk yang pertama kita harus memahami ya apa itu sihir sebenarnya. Ya. Seperti yang kalian lihat di slide pertama ini ya, sihir adalah perjanjian antara penyihir dengan kekufuran dan syaitan dengan kekuatannya untuk mendapatkan sesuatu yang masih dalam batas kemampuan manusia dengan kekuasaan yang Maha Pencipta. Umidah rasanya bisa faham nggak orang Indonesia kalau bahasanya ini? Saya? Insya Allah bisa. Okay. Insya Allah. Puan ya. agak lambat mungkin ya. Oh agak lambat ya. Pelan. Kalau nggak tanya di chat. Kalau nggak paham tanya di chat. Iya betul. Sihir adalah perjanjian antara penyihir dengan kekufurannya dan syaitan dengan kekuatannya untuk mendapatkan sesuatu yang masih dalam batas kemampuan manusia dengan kekuasaan yang Maha Pencipta. Jadi secara kesimpulannya ialah sihir adalah ya kesepakatan antara tukang sihir dan syaitan dengan ketentuan bahawa tukang sihir akan melakukan berbagai keharaman atau kesyirikan dengan imbalan pemberian pertolongan syaitan kepadanya dan ketaatan untuk melakukan apa sahaja yang diminta. Maksudnya dalam permasalahan sihir ini ya, saya tidak mahu mengomentarkan dari segi etimologi dan definisinya, tetapi secara ringkas bahawa sihir ini mempunyai rukun, ya. Sihir mempunyai rukun dan juga ritual yang mana si tukang sihir ya wajib ya mensyirikkan dan menghinakan dirinya di hadapan Allah Azza wa Jalla dan juga perjanjian antara tukang sihir dengan syaitan laknatullah untuk ya menjahanamkan seseorang manusia tersebut dengan ritual-ritual yang mereka lakukan. Okey. Dalil pertama ya. Jadi dalam bab ini dalam masalah disiplin ilmu dan SOP disiplin ilmu itu harus ada dalilnya, iaitu surah Al-Baqarah ayat 102 ya. Saya tidak bacakan Al-Qurannya dan terus kepada maksudnya. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, iaitu Harut dan Marut. Maka kisah sihir ini terjadi ya, di mana dua malaikat Harut dan Marut ya mengajar sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dan isterinya. Ini dengan izin Allah Azza wa Jalla. Kita kena faham ya, dalam dalil itu sendiri menekankan semuanya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dan tujuan utama kebanyakan sihir-sihir itu seperti yang difirmankan Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Baqarah 102 adalah untuk memisahkan antara seorang suami dan isteri. Ya. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka, dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa membeli menggunakan sihir itu niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat, dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir sekiranya mereka tahu. Jadi dari dalil ini ya, dari firman Allah ini kita mengetahui bahawa sihir itu tidak ada yang baiknya dan pasti akan mencelakakan seseorang hamba tersebut. Dan firman Allah yang kedua adalah surah Al-Falaq. Surah ini adalah surah yang amat booming ataupun amat besar manfaatnya dan diturunkan pada subuh, iaitu surah yang tergolong daripada surah Madaniyah,
Dan penyebab turunnya Al-Falaq ini ya adalah kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah disihir oleh seorang Yahudi bernama Lubid bin Asam di Madinah. Akibatnya Nabi sempat tersihir selama beberapa waktu dan efek sihir tersebut adalah beliau seperti melakukan sesuatu padahal hanya halusinasi atau tidak pernah melakukannya. Maka sebenarnya ya, dan kalau bahasa Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati, jadi keterlibatan sihir ini ya, kebanyakannya akan ya menyebabkan seseorang manusia itu berhalusinasi. Ya, itu ada dalilnya di dalam surah Al-Falaq dan disebut juga tentang buhul ya, dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Ini adalah hadis ya. Ini Dayang kategorikan 7 matlamat hadis tersebut dan 7 SOP ataupun Standard Operation Procedure mengenai sihir. Jadi setiap orang yang belajar tentang SOP ini, mereka akan mengaitkan dengan hadis yang amat popular ini, iaitu hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, iaitu ketika beliau disihir seorang Yahudi iaitu Lubid bin Asam, iaitu seorang Bani Zuraik. Jadi dalam poin-poin tersebut kita mengkategorikan yang menjadi 7 aspek, di mana ini juga menjadi SOP dalam dasarnya bagaimana kita mendiagnosa seseorang itu akibat terkena sihir. Ya, kerana ini adalah landasan ataupun standard yang kita guna pakai dalam kita merincikan permasalahan sihir tersebut. Okey. Jadi dalam hadis tersebut ya, kita mempunyai 7 ciri-ciri gangguan sihir. Pertama, di dalam hadis tersebut disebut ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa dirinya berhalusinasi, mendatangi atau menggauli isterinya, itu adalah akibat daripada kesan sihir tersebut yang berlaku kepada mangsa atau orang yang terkena sihir. Itu adalah dalilnya. Kedua, di dalam hadis tersebut juga ya diberi petunjuk ya tentang hal-hal yang terjadi kepada baginda, di mana 2 malaikat di kepala dan kaki mengatakan bahawa manusia ini telah tersihir. Dan ketiga ya, penyihir iaitu manusia yang hasad ya, di dalam hadis tersebut juga dikatakan bahawa dia disihir seorang penyihir daripada Yahudi iaitu Lubid bin Asam, iaitu seorang Bani Zuraik. Ini adalah bagaimana kita nak mengkategorikan 7 asbab-asbab ataupun kaedah dalam pendiagnosaan. Nanti Dayang akan uraikanlah ya. Dan keempat ya, di dalam hadis tersebut juga disebut tentang bahan sihir. Bahan sihir yang mana ianya adalah daripada sikat rambut ataupun daripada rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kelima, bagaimana kaedah sihir itu dilakukan, yang mana ianya dilakukan dan diikat, ditanam ya di sebuah telaga Zarwan. Dan yang keenam, lokasi sihir ya, lokasi bahan. Dan ketujuh, sifat bahan dan lokasi. Puan Hamidah, rasanya mereka boleh faham tak benda ni? insya Allah faham. Okey, ini adalah berdasarkan dalil ya. Di dalam permasalahan sihir itu sendiri ya, kami diajar oleh guru besar kami iaitu Syekhuna Dr. Said Abdul bagaimana kita mengkategorikan SOP sihir itu mengikut disiplin ilmu berdasarkan dalil dan Al-Quran. Okey, apakah gangguan yang terjadi pada orang yang terkena sihir? Jadi kita mempunyai 8 aspek gangguan. Ini Dayang secara general ya kita lakukan. Simptom lazim gangguan makhluk halus. Ya, pertama, simptom-simptomnya adalah keadaan tidur.
ini selalu terjadi, contohnya mimpi yang buruk ya, mimpi terjatuh dari tempat tinggi, mimpi menyusukan anak, mimpi haiwan binatang berbisa dan sebagainya. Dan kedua adalah keadaan jaga. Keadaan jaga ni selalunya ini permasalahan daripada psikologi orang itu sendiri. Apabila orang yang terkena sihir, di mana mereka mendapat halusinasi dengan berbagai bisikan-bisikan halus daripada syaitan jin, maka mereka akan melihat sesuatu yang aneh. Ini adalah tidak pelik ya kalau orang tersebut terkena gangguan dalam ranah sihir. Dan ketiga adalah keadaan fizikal. Keadaan fizikal ini kalau dalam bahasa Arabnya dalam keadaan hisi atau badan beliau pasti akan mengeluarkan simptom-simptom yang luar biasa. Contohnya ya, perut dia dalam keadaan membuncit ya, mungkin kulit dia menjadi kekuningan ya, apalagi ya, tiba-tiba muntah darah ya. Kemudian dan yang keempat adalah keadaan mental dan emosi. Ini paling kronik ya, dan ini selalunya terkait rapat dengan penyakit zaman sekarang iaitu anxiety. Jadi anxiety ni kadang-kadang bila kita diagnose secara rinci, memang ada keterlibatan gangguan syaitan jin dalam permasalahan sihir ya. Begitu juga dalam keadaan sering merasa hendak membunuh diri, membunuh orang lain ya, mencederakan diri, ataupun dalam permasalahan tidak menyukai seseorang tanpa sebab dan sebagainya. Okey. Yang kelima adalah hubungan dengan pasangan. Ini yang paling banyak yang kita dapati, hubungan dengan pasangan, especially terutama dalam bab-bab sihir. Tujuannya adalah perpisahan, dan jenis sihirnya selalunya yang kita lihat adalah jenis makul ataupun yang dimakan ya. Nanti kita emphasizekan lagi dan kita akan terangkan lagi yang mana hubungan dengan pasangan ini selalunya berantakan ya. Perkara kecil menjadi besar ya, sering meminta cerai ya, tidak dapat berhubungan secara suami isteri secara fizikal yang baik ya, dan sebagainya. Dan yang kelima adalah keadaan ataupun kediaman dan premis. Premis maksudnya contoh toko ya, toko yang kita sewa ataupun kita ada rumah kedai ya. Itu yang dipanggil premis. Keadaan, kediaman dan premis. Rumah kita selalunya ada bau-bauan yang agak tidak menyenangkan, seperti bau hanyir ya, ataupun bau wangi juga boleh ya, bau wangi yang tiba-tiba datang, entah dari mana tiba-tiba wangi semerbak di rumah, ataupun bau-bau bangkai dan sebagainya. Dan yang keenam adalah hubungan sosial. Selalunya orang yang mempunyai masalah seperti ini mereka introvert ya, mereka suka menyendiri, mereka tak nak bergaul, mereka merasa kurang keyakinan ya, dan pelbagai lagi masalah, dan selalu suzon kepada orang lain, bersangka buruk. Ini yang selalu terjadi kerana tujuan sihir itu tidak pernah baik ya, dan tujuannya adalah untuk memusnahkan satu institusi, kekeluargaan, hubungan kawan ya, dan kemasyarakatan dan sebagainya. Itu adalah tujuan utama yang melibatkan ranah sihir. Dan yang keenam adalah tujuh ya. Yang ketujuh adalah keadaan kerjaya ataupun bisnes. Ini sering kita jumpa juga. Kadang-kadang toko dia tak nampak ya. Rumah kadang-kadang terbakar sendirinya. Ini ada terjadi di Malaysia. Rumah sering terbakar. Tak tahu dari mana apabila kita diagnose bahawa itu adalah ranah-ranah sihir. Bisnes ya, selalu bangkrut, tak ada semangat untuk bekerja, selalu linglung ya. Pening kepala bila nak datang ke tempat kerja, malas dan sebagainya. Ini adalah simptom lazim gangguan makhluk halus. Okey, bagaimana keadaan tidur? Ini dayang
ini yang amat spesifikan, jadi kita tak terlalu ambil banyak sangat ya. Keadaan tidur selalunya gangguan-gangguan seperti mimpi bayi orang tertentu. Ada juga mimpi-mimpi di kuburan ya. Ya. Kemudian ada mimpi haiwan ataupun lembaga dikejar, digigit, dibaham ya. Itu adalah simptom-simptom gangguan. Dari mana kita mendapat 4 definisi ini? Ini semuanya daripada hadis pertama tadi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika beliau merasa dirinya aneh atau merasa tidak nyaman, beliau solat dan minta kepada Allah, dan datanglah dalam keadaan tidur dan mimpi. Okey. Mimpi tempat seram, somnambulism ini adalah berjalan ketika tidur. Berjalan ketika tidur, melaga-laga gigi dan mimpi lemas ya. Sekarang macam mana Bu Midah? Laju sangat ke? Okey ke? Okey, mungkin yang melaga-laga gigi itu kalau di Indonesia giginya menggeretak nih. Kayak kerot. Orang Jawa bilang kerot-kerot gitu. Bukan melaga ayam. Iya, melaga ayam. Lalu yang mimpi bangun itu ngigau, kalau di Indonesia bisa dibilang yang mimpi bangun terus jalan. Itu simbolism ya. Itu dari somnambulism ya. Cara mengigau. Okey, setakat ini boleh faham ya? Boleh faham. Okay, kalau terlalu cepat, bilang juga ya Bu Midah ya. Iya. Yang lainnya mungkin agak tersasar dengan bahasa Dayak ya. Lembaga. Itu apa arti lembaga? Makhluk. Lembaga adalah makhluk. Di sini lembaga itu banyak, lembaga pemasyarakatan. Itu benar. Instansi. Ini kerana ya lembaga itu maksudnya makhluk jin. Makhluk jin ataupun syaitan jin ya. Okey. Bersalin mungkin ya, itu persalinan atau melahirkan. Gimana itu? Itu ya benar. Bersalin itu melahirkan ya. Iya. Okey. Mimpi haiwan digigit itu faham ya. Yang lain ini mimpi lemas. Biasanya bangun tidur badannya lemas, biasanya kayak orang kepleset. Kayak gitulah. Juga bisa mimpi dalam keadaan yang sedang benar-benar lemah. Lemas maksudnya dalam bahasa Malaysia itu juga bisa ketika berenang itu kelemasan. Kayak gitu. Tapi yang Bu Midah bilang itu bisa juga ya, kebangun dan lain-lainnya. Benar. Okey. Tokong itu pekong. Betul. Tokong itu adalah terpekong ya. Memang mungkin agak lucu ya, sebab ini kan bahasa Malaysia ya. Jika ada yang nggak faham, bisa bilang ya. Tokong atau pekong ke? Tokong adalah terpekong, tepatnya tempat orang-orang musyrik lah ya, menyembah berhala mereka. Itu. Okey. Ini dalam keadaan jaga ya. Kalau dalam keadaan jaga itu juga ada ya, maksudnya simptom-simptomnya. Okay. Now Dayang talk in Indonesia. I hope everybody boleh faham ya. Okay. Saya pelan-pelan ya. Mudah-mudahan kalau salah mohon dikoreksi. Okay. Dalam keadaan jaga itu ya, kita bisa melihat yang pertama daripada penglihatan ya. Bisa orang yang terkena sihir itu mereka bisa berhalusinasi melihat sesuatu yang gaib ya. Ini bukan secara sengaja ya, tetapi ini adalah olah-olah tukang sihir dan juga syaitan jin yang menyebabkan orang tersentuh, orang itu akan merasa sesuatu yang aneh-aneh supaya tujuan aslinya mereka itu supaya orang itu bisa takut dan akhirnya pergi kepada psikologinya ya.
Dan kedua, nampak ada lembaga. Lembaga itu maksudnya tadi ya, makhluk ya, makhluk jin atau syaitan jin, ataupun bisa lihat kuntilanak, itu maksudnya lembaga, bukan lembaga yayasan ya. Okey. 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 Yang kedua dari segi dengar, pendengaran. Sering merasa sesuatu bisikan yang orang lain tidak dengar. Ini ada difirmankan Allah di dalam surah An-Nas, min syarril waswasil khannas. Ini olah-olah syaitan jin ketika mereka telah memasuki jasad seorang ataupun telah menghampiri, mereka bisa masuk dan orang itu bisa mendengar sesuatu bisikan yang aneh-aneh ya, yang orang lain tidak mendengarnya. Yang keempat dari segi bau, ya, bau maksudnya dia tercium bau busuk yang mana orang lain tidak dapat menghidup. Ya, selalunya dalam olah dan ranah sihir itu sendiri, orang yang terkena sihir itu mereka spesifikkan mangsanya. Maksudnya si tukang sihir ya, kadang-kadang dia hanya mahu membunuh si A, bukan si B. Sedangkan dalam satu keluarga itu ada 7 orang. Tapi dia akan menspesifikkan mangsa hanya si A. Kerana itulah ya, orang yang terkena sihir itu hanya dia yang bisa mencium bau busuk yang mana orang lain tidak dapat hidup. Kecuali dia memang melontarkan untuk satu rumah tersebut. Wallahu ta'ala. Dan yang keempat adalah dari segi rasa. Contohnya, ini bahasa Malaysia ya. Contohnya, badan rasa berat. Ya. Atau bisa, ini bukan yang bisa itu bukan boleh ya. Bisa ini maksudnya kesakitan racun. yang amat. Ya, nyeri ya. Nyeri, Racun. sakit. Ya, racun benar. Kemudian merasa ada makhluk mengekorinya. Lembaga itu kita tukar kepada makhluk ya, Bunda. Ya, sering Mengekori merasa, maksudnya mengikuti. ya, mengikuti, sering mengikutinya, selalu melihat seseorang memerhatinya, sedangkan tidak ada ya. Dan yang ketiga, badan juga sering merasa tidak nyaman. Ada yang merasa sejuk, ada yang merasa panas. Itu tergantung kepada olah sihir tersebut ataupun jenisnya. Itu tergantung ya. Maaf, mengekori tadi itu sama dengan kayak merasa diawasi, diikuti, Ya, benar. dibayang-bayangi kayak gitu. Oh, benar Pemindah. Ya, setuju. Itulah maksudnya ya. Okey, bagaimana dengan keadaan fizikal? Ya, fizikal. Contohnya kepala. Sebab dalam ranah sihir itu mereka melibatkan ruhi, nafsi dan hisi ya. Jadi kita harus faham kondisi ini. Mereka akan menyebabkan roh kita, jasad kita ya, dipermainkan contohnya. Kemudian dari segi badan kita ya, rohani kita juga, dan yang ketiga adalah pemikiran kita. Jadi pasti ya, yang melibatkan ranah sihir ini, ia akan mengakibatkan keadaan fizikal seseorang itu bertukar aneh ya. Contohnya kepala sering sakit pada waktu-waktu tertentu tanpa sebab. Ini setelah mereka pergi kepada medis. Sebab kalau mengikut Syekhuna kita Syekh Abu Barak Usama bin Yasin, beliau tidak memisahkan antara medis dan juga ruqyah syariah itu sendiri ataupun perkara-perkara yang melibatkan benda-benda yang gaib ya. Jadi kita kena faham di dalam bab gaib nisbi dan gaib mutlak. Nanti itu episod yang lain mungkin. Okey, torso iaitu perut jadi pusung. Ini apabila sihir itu sudah masuk ke ranah badan ya, dia akan menjadikan anggota badan itu sakit loh. Jadi ia akan menimbulkan simptom-simptom yang luar biasa. Contohnya kadang-kadang kalau di Malaysia itu ada kasus-kasus seperti kalau pada asar perutnya membuncit. Asar sahaja atau maghrib atau di tengah malam. Ya. Kemudian ada juga jam 2-3 pagi dia mula anxiety, degupan jantung yang berdetak kencang. Seperti orang mahu sakit jantung kayak gitu. Ya. Itu sakit dada pada waktu tertentu. Kemudian kaki dan tangan. Contohnya rasa diikat ya. Nggak bisa digerak ya. Pergerakan luar kawalan. Ini terjadi ataupun
Bengkak. Bengkak itu bahasa Indonesia itu apa ya, Bu Hamidah? Apa tadi? Bengkak itu contohnya kalau bengkak itu kaki kamu itu membesar loh. Kaki Kaki membesar, gajah. kembung, kaki gajah. Ada kayak kembung, gajah. kaki kembung. Kayak gitu. Ya. Dan juga kalau saya share sedikit, kalau di Kalimantan, negeri kami, Sarawak ini, selalunya kalau keadaan fisikal itu, kalau yang terkena racun ya, jenis mungkin yang Ular. makul ya, ataupun bukan, yang jenis yang mualaf, yang pakai gantungan, itu nanti kita pergi, selalunya dari segi fisikalnya badannya menguning terus loh. Itu udah sudah kita agak kelewatan ya, itu selanjutnya kita cek. Oke. Madam, mualak mungkin ada yang belum paham. Mualak nanti yang digantung gitu ya. Ya, bentuk yang digantung itu. Dan ke alat sulit karena ada unnah, ada alat sulit yang contohnya luar kawalan tanpa bisa diatasi luar kawalan. Betul, gerakan luar kawalan. Kalau alat sulit ya, contohnya rutqa karena ada unnah. Contohnya mau bersama istri, alat sulitnya nggak bisa bangun dan sebagainya, memang sukar ataupun wanita itu merasa sakit yang amat sekali ataupun keluar pendarahan ya, dan sebagainya. Kelamin. Ya, alat kelamin ya. Oke. Bukan seruling. Oke. Kemudian keadaan mental dan emosi. Ini selalunya kalau orang yang tidak faham tentang bab-bab sihir ini, selalunya mereka akan mengatakan orang ini asbab musibah karena traumatis. Kalau tidak didiagnosa secara rinci, selalunya akhirnya ke psikolog. Tapi dalam bab sihir ya, kita ada cara diagnosa di mana kita akan mengenal pasti bahwa ini adalah ciri-ciri sihir dan gangguannya. Ya. Pertama, pemikiran. Ya. Fikir sering negatif dan suka dikawal, seperti fikir untuk bunuh diri. Ini selalu terjadi untuk orang yang sihir, tapi tergantung kepada tujuan sihir itu juga. Tergantung ya. Kemudian fokus dan tumpuan, mudah blur. Mudah blur itu maksudnya nggak bisa fokus ya, hilang fokus dan sering lupa. Malah ketakutan yang luar biasa juga bisa. Ya. Dan ketiga, kesedaran, melakukan sesuatu tanpa sedar. Sebab itu ya, pernah kasus di Malaysia itu seorang bapa bunuh seluruh anak-anaknya. Setelah kita meneliti ya, ada teman-teman kita di satu pengajian, kita meneliti secara rinci bahwa ini adalah kesinambungan daripada sihir dan juga ritual-ritual yang dilakukan. Oke? Dari segi perasaan, ya pasti ya sering rasa gelisah, takut, sayang yang melampau, benci yang melampau, dan luar kawalan. Tapi selalunya dalam bab sihir ini yang sering mereka lakukan adalah ranah ketakutan. Itu kayak sering memikirkan mau mati, ya, sering memikirkan sering sakit, sedangkan nggak sakit, ya, perasaan supaya orang itu nggak makan dan sebagainya. Ini adalah halusinasi dalam bab ranah sihir. Melampau artinya berlebihan. Berlebihan. Ya, melampau maksudnya berlebihan. Ya. Kalau yang ini bisa paham? Paham, insya Allah. Ya, oke. Ini yang paling banyak kita hadapi, ya, hubungan dengan pasangan. Kalau seperti yang dalil pertama tadi, wattaba'u ma talu syayatinu ala mulk Sulaiman, ya, dan ada juga yang memisahkan suami istri karena ini kesepakatan para iblis, ya, ini kesepakatan iblis, ya, dan juga anak-anaknya syaitan. Jika yang bisa memisahkan, ini adalah satu kemenangan yang agung buat mereka. Jadi
hubungan dengan pasangan ini yang selalu kita lihat ya. Pertama, hubungan kelamin ya. Contohnya alat kelamin mati tiba-tiba. Sama enggak bahasanya Bu Midah? Sama. Okey. Alat Lemah. Ya, lemah. Alat kelamin mengalami masalah. Begitu juga wanitanya ya. Tiba-tiba pendarahan yang teruk ya. Kista kadang-kadang ya. Dan juga itu apa ya? Haid yang berpanjangan. Ya, menutup bisa juga ya, Midah ya. Kemudian haid yang panjang. Nah, ini adalah permasalahan yang sering kita tangani kasus-kasusnya. Malah ada yang lebih dahsyat daripada itu. Kemudian keadaan rumah tangga. Rumah tangga sentiasa bergelora walau disebabkan isu yang tidak munasabah. Hal-hal yang tidak munasabah. Contohnya hal-hal yang sepele ya, bikin jadi besar ya. Hal-hal yang enggak logik akal kayak gitu. Tiba-tiba bisa ngamuk, bisa minta cerai ya, dan sebagainya. Dan perasaan batin juga sering melihat wajah pasangan kelihatan menakutkan ya. Ya, suaminya ya seram, suaminya handsome. Hodoh, benar Ustaz Musdar. Suaminya handsome kok kayak gerondau, gondowo ya kayak gitu ya. Genderuwo. Di Malaysia nggak ada gondoruo. Oh, kita manggilnya hantu raya. Hantu raya. Ikut pilihan raya dia. Ikut pilihan raya. Ya, jadi nampak wajahnya hodoh dan menakutkan ya. Dan dia benci banget loh lihat kalau pasangannya itu. Sedangkan kayak istrinya udah pakai perfume, bau banget loh kamu ini. Kayak gitulah. Jadi ada perasaan yang ya, jadi nyeri gitu. Bagaimana perasaan zahir ya? Sangat rasa sakit di persengatan bila disentuh pasangan ya. Contohnya ada kasus-kasus yang kita ruqyah yang melibatkan sihir ya. Ketika suaminya disuruh meluk, dia nggak bisa nafas, nggak bisa nyentuh loh kalau gitu. Jadi ini adalah kategori sihir ya, dari segi hubungan dengan pasangan. Oke, bagaimana dengan hubungan sosial? Maksudnya dengan masyarakat, dengan jiran ya, dengan teman-teman ya. Pertama, hubungan dengan keluarga. Selalunya mangsa mudah jadi marah dan bersangatan tanpa sebab. Sebab itu ya dalam bab-bab sihir ini, apabila kita meruqyah, korban sihir. Mangsa adalah korban sihir. Okey, betul. Mangsa adalah korban sihir. Ya. Mangsa selalunya sentiasa berfikiran negatif. Jadi karena oleh setan jin itu ya sering membisikkan hal-hal yang tidak benar. Dan ini juga bahaya, ingin Dayang tekankan juga kepada para peruqyah ya. Apabila kita meruqyah seseorang, jangan terus membionis. Anta ini disihir kayak gini oleh ahli keluarga. Sebab yang memahami SOP dan disiplin ilmu dalam bab ghaib ya, bab ghaib mutlak, nisbi dan sebagainya, mereka nggak akan bisa membionis sesuatu hal di luar akal mereka sendiri. Walaupun ada simptom-simptomnya. Intinya tidak mudah mendiagnosa gitu ya. Tidak mudah memvonis. Tidak mudah, ya, betul. tidak mudah membionis ya. Karena ini tersangat rapat dengan fitnah. Karena itu ya, kita kembali kepada hadis pertama itu, kenapa Rasulullah menyuruh menimbus ya, tidak digali. Karena asbab fitnah yang amat dahsyat dalam bab-bab sihir itu sendiri ya. Walaupun mungkin ada apa kata orang diberi sedikit mungkin panduan ini dan ini, itu tidak menjadi hal yang penting sebenarnya dalam bab sihir. Karena yang penting adalah solusi bagaimana kita membaik pulih orang yang terkena sihir. Okey. Bagaimana hubungan dengan kawan ya? Ini banyak berlaku, mereka mula benci kawan-kawan dan tidak mahu bercakap dengan mereka, ataupun kawan-kawan ataupun teman-teman mulai membenci dia tanpa sebab. Kok bicara sedikit jadi besar kayak gitu. Jadi harus benci terus kayak gitu dan tidak mau mampir kepadanya. Kadang-kadang ada juga bau-bauan yang enggak aneh-aneh keluar dari tubuh teman yang terkena sihir, menyebabkan orang lain merasa enggak aman dengan dia.
Itu contoh ya. Berbanding dengan hubungan dengan luar, mangsa akan lebih suka menyendiri dan tidak mau bergaul. Ini adalah ya tujuan halusinasi yang dihantar oleh tukang sihir dan syaitan jin. Yang mereka conquer itu ataupun mereka kuasai dulu adalah pemikiran seseorang, otaknya, ya. Karena itu di dalam hadis pertama itu ada namanya halusinasi, ya. Dan keempat adalah soal jodoh, sentiasa menolak pinangan, ya. Orang mau nikah dia nggak mau nikah, dia mau nikah orang itu nggak mau nikah. Selalunya jadi kayak gitu. Tadinya jomblo terus loh kayak gitu. Tapi jomblo menahun. Jadi dilihat juga posisinya secara rinci, ya. Oke, bagaimana dalam keadaan kediaman ataupun premis? Ini gangguan penglihatan, kadang-kadang nampak jelmaan bayangan menakutkan atau makhluk misteri. Contohnya di satu premis tempat kerja ya pernah ya ketakutan satu karyawan di sana karena melihat penampakan yang aneh. Rupanya premis tersebut telah disihir supaya karyawan mereka tidak bisa bekerja dan sebagainya. Ya, begitu juga dengan rumah ya, nggak bisa duduk lama, panas ya. Walaupun sudah ada AC ya, ada jenis-jenis sihir yang kita tangani, AC-nya udah siap banget loh, tapi panas dan habanya luar biasa. Ini bisa tanya Ustaz Muzda dalam buku dalam jin ya, memang sifat jin itu demikian. Kemudian dari segi gangguan perasaan, bagaimana? Sering merasa tidak selesa, panas, sejuk tiba-tiba. Ini tergantung kepada jenis-jenis sihir yang mereka kasih ataupun tujuannya. Dan serabut berada di dalam kediaman. Gangguan pendengaran, sering merasa aneh rumahnya, kan kita sering lihat populernya di YouTube, di media massa, Facebook dan sebagainya, TikTok dan sebagainya, dinding diketuk, dicakar, ya, shilling, tanah tiba-tiba di rumah udah diurusin dengan kemas tiba-tiba berantakan kayak gitu kan. Dan juga pendengaran yang aneh-aneh, suara yang aneh-aneh, ya. Ada yang kasih salam juga, ada jenis sihir yang sering assalamualaikum, tapi itu sebenarnya ranah-ranah sihir itu ada, ya. Gangguan aneh, ini udah melampaui batas makhluk jinnya ya, udah bisa buka. Serabut berada di kediaman itu maksudnya galau dalam kesendirian. Benar, Ustaz Musdar. Itu gabut Ustaz Musdar. Barakallahu fiik. Terima kasih ya. Dan yang drastik ya, gangguan aneh bisa buka pilih air ya, lampu-lampu tiba-tiba terpasang tiba-tiba ya, aneh-aneh ya, bisa orang yang baring di kasur tiba-tiba pindah ke bawah, itu adalah simptom-simptomnya juga, tapi tergantung juga pada gangguan dan tujuan dan jenis sihir tersebut. Dari segi gangguan pada kerjaya ya, ini sepintas laluan kerja, seringnya orang itu bisa lupa, bisa jalan. Ada kasus yang kita tangani di negeri saya, baru turun kerja loh, nyasar loh dia, nggak jumpa tempatnya karena lupa. Kemudian dari segi para pekerja sentiasa bertukar dan tidak senang dengan majikan. Ini ada, ini jenis tujuannya mungkin jenis tujuannya untuk benci ya, untuk nutup dan sebagainya. Dan tempat kerja merasa malas, mengantuk, pesangatan. Ya ada yang panas loh. Pernah di Kuala Lumpur kita tangani, karyawannya sering kepanasan. Ya, masuk panas itu kayak gitu. Pekerja sentiasa bertukar maksudnya gonta-ganti. Gonta-ganti benar Ustaz. Ramah tuh bawah. Kemudian bos dan pelanggan. Contohnya pelanggan itu apa ya, bahasa Indonesianya, yang datang ke kedai, customer tidak nampak kedai atau toko. Pelanggan customer datang ke toko kita, kelihatan tertutup, ya nggak bisa nemu, itu sering juga terjadi. Oke.
Okay, alright. Okay, ini adalah jenis-jenis sihir ya, yang singkatkan. Dalam bab sihir itu sendiri, memang kebanyakan orang pasti akan terkeliru dengan tujuan dan jenis sihir. Ada yang bilang bahwa jenis sihirnya adalah sihir perpisahan, tafrik ya, tapi sedangkan itu adalah tujuan. Karena Syekhuna Dr. Syed Abdul mengatakan dan mengajar kami semuanya bahwa tujuan itu bisa ribuan, ratusan, ya, jutaan juga bisa, tergantung kepada apa yang dimahukan oleh orang yang mendatangi tukang sihir. Jadi kita mempunyai 7 jenis sihir dan kaedahnya. Pertama, sihir jenis masyrub ya, yaitu sihir yang diminum. Sihir yang diminum. Kedua, sihir makul, yaitu sihir yang dimakan. Ini jenis-jenis ya. Ketiga, sihir masmum, yaitu sihir yang dihirup. Keempat, sihir marsyus, sihir yang disiram. Sihir madfun, sihir yang ditanam. Keenam, sihir mu'allak, sihir yang digantung. Dan yang 7 adalah sihir manfuk, yaitu sihir yang ditiup. Jadi ini adalah 7 jenis sihir yang sering digunakan pakai oleh tukang-tukang sihir. Tapi tujuannya beda. Kadang-kadang ada juga sihir yang diminum tapi tujuannya bunuh. Ada juga sihir jenis makul yang dimakan tapi tujuannya hanya untuk menyuruh orang itu sakit sahaja. Ya, marat, sakitnya terus nggak sembuh-sembuh kayak gitu. Ada medis nggak punya, tapi sering berulang-ulang. Jadi jenis 7 jenis sihir ini adalah yang digunakan pakai, tapi tujuannya banyak ya, tergantung kepada orang yang mendatangi tukang sihir itu untuk melakukan apakah tujuannya adakah memisahkan suami istri, supaya bangkrut, supaya sakit, supaya gila, supaya mati, itu tergantung. Oke, jadi tadi kita lihat kan ketujuh sihir ini. Jadi jenis sihir ini juga terbagi kepada 3. Ini secara umum ya. Pertama, dakhili, yaitu jenis-jenis sihir di dalam tubuh manusia. Dakhili ini yang ada di dalam tubuh manusia. Ya, ianya terbagi kepada 3, yaitu yang dihirup, sihir masyrub, sihir yang diminum, sihir makul, sihir yang dimakan, sihir masmum. Jadi ini adalah ketiga jenis sihir. Pengaruhnya lebih kuat kerana masuk langsung ke dalam tubuh, namun cara pembatalannya lebih mudah. Okey, ini saya ingin kasih tahu ya. Maksudnya sihir-sihir jenis yang di dalam, yang dimakan, yang diminum, yang dihirup ya, ini mudah jika seseorang peruqyah itu tahu bagaimana menanganinya. Ini diajar oleh Syekhuna kita, Syekh Abu Barak juga, dengan menggunakan sejenis yaitu lubron ya, jenis herba yang berwarna kuning, diruqyah dan dikasih makan, dikasih minum dan ia bisa muntah, dan juga ada beberapa herba kayak gitu. Jadi diruqyah dahulu baru dikasih herba tergantung kepada jenis sihirnya. Maka di dalam bab-bab sihir ini, dalam pendiagnosaan ini harus kita pelajari. Ini adalah basic dan asasnya. Kalau ini kita nggak tahu, kita bisa penasaran loh, ya. Kita bisa salah dan penasaran, membionis atau mendiagnosa seseorang itu. Jadi ini adalah hal-hal yang amat penting sebenarnya untuk kita fahami sebelum kita mengatakan bahwa orang ini harus makan herba itu, herba ini. Sebab di dalam SOP Timbun Nabawi itu juga ada namanya diagnosa yang secara rinci. Jadi kita nggak bisa ya pakai akal-akalan, ya harus ada disiplin ilmu yang benar kayak gitu. Jadi ketiga hal ini memang mudah untuk kita batalkan. Sebab itu ya, yang akhir sekali di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam SOP-nya adalah diruqyah oleh Jibril alaihissalam.
Bismillahi arqiq wallahu yashfik min kulli da'in yu'dhik wa min kulli 'ainin hasid. Allahu yashfik. Bismillahi arqiq. Jadi setelah itu barusanlah kita tahu harba yang mana harus kita kasih. Setelah kita memahami SOP dan juga jenis sihir. Jadi ia ada dakhili, jenis-jenis yang di dalam tubuh manusia itu sendiri. Karena ada jenis dakhili iaitu jenis yang dimakan ketika kita meruqyah dan kita tahu jenis dan tujuannya. Contoh tujuannya untuk menyebabkan itu marad. Herba yang paling mudah kita gunakan adalah madu dan susu yang diruqyah setelah diruqyah pasiennya. Yang kedua adalah khoriji, ya, jenis manusia, jenis sihir yang di luar tubuh. Nah, ini yang sering digunakan pakai pada zaman ini kerana ini paling mudah, ya, paling mudah dilakukan. Kalau makan, minum itu mungkin agak payah, ya, harus berteman dengan dia, kasih makan. Tapi ini adalah yang paling mudah dan paling banyak dilakukan sekarang karena ia di luar. Contohnya, ya, ia terbagi kepada sihir mausyus, iaitu sihir yang disiram, sihir madfun, sihir yang ditanam, dan sihir mu'allaq, sihir yang digantung. Oh, ini yang paling ngetop lah, ya. Karena kalau yang mu'allaq, yang makul, ya, yang diminum, yang dimakan itu seringnya orang-orang yang dekat kepada kita. Tapi ini orang yang di luar daripada kita bisa melakukannya. Dengan menggunakan apa? Mungkin menggunakan gambar kita, nama kita dan sebagainya. Ya. Dan ketiga adalah gabungan dua sihir, yaitu dakhili dan khoroji. Ini setelah duanya dilakukan, maka ini adalah sihir jenis manfuk, yaitu sihir yang ditiup. Jenis ini menggabungkan kedua jenis sihir di atas. Maksudnya mereka menggabungkan yang di dalam dan di luar. Makanya ketika tukang sihir mendapat kesulitan untuk melaksanakan sihirnya, atau orang yang meminta sihir sulit dipercaya oleh orang yang akan disihir, ya, maka tukang sihir membuat buhul sihir lalu ditiup ataupun talisman ke dalam makanan atau minuman, lalu memerintahkan khodam, iaitu syaitan jin, sihir untuk meminumnya atau memakan talismannya tadi kepada orang yang disihir, atau khodam sihir memakan atau meminumkannya pada waktu orang disihir sedang tidur. Sebab itu, ya, sebagai seorang hamba Allah Azza wa Jalla, seorang Muslim, kita harus melakukan hal-hal yang sunnah. Sebelum tidur itu kita disunahkan untuk apa? Berwuduk. Kemudian membaca ayatul kursi, ya, 3 kul, ya, membaca surah Al-Tabarak, Al-Waqi'ah dan sebagainya, ya, jika mampu, dan juga membaca doa-doa sebelum tidur. Ini untuk melindungi kita daripada gangguan-gangguan yang tidak kita ketahui. Ya, jadi benda-benda ini adalah hal-hal yang sering terjadi kerana olah-olah tukang sihir itu mereka tetap dan tidak akan berputus asa. Ya, ini tergantung kepada orang yang mendatangi si tukang sihir tersebut. Okey, jadi yang terakhir adalah dari segi perlindungan dan perbentengan diri. Tidak lain, ya, kita sebagai hamba Allah harus melazimkan membaca al-maturat ataupun zikir pagi dan petang, ya. Karena ini perbentengan yang luar biasa. Asbahna wa asbahal mulku lillah, amsayna wa amsal mulku lillah. Dan sering membaca Al-Quran, ya, dan melakukan solat-solat sunat, ba'diyah qabliyah, ya, bersedekah dan membaca doa-doa yang disunahkan. Ini adalah hal-hal yang harus kita lakukan sebagai seorang Muslim. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seorang yang maksum, ya, diuji Allah disihir oleh seorang Yahudi. Ini kan kita sebagai hamba Allah yang banyak dosa dan maksiatnya. Okey. InsyaAllah, bismillah, itu saja untuk hari ini. Jadi jika ada soalan, ya, sila, ya, Bu Midah. Ini ada yang bertanya, Puan, dari chat. Pertanyaan dari Bapak Budi. Begini, bukankah penyihir terhebat itu adalah dunia dengan segala keindahannya, uang,
jabatan, harta, bahkan mungkin wanita. Begitu pertanyaannya. Bu Midah, nggak paham loh saya soalannya. Oh gitu. Ini bukankah penyihir terhebat itu adalah dunia? Mungkin yang berurusan dengan dunia, dengan segala keindahannya. Salah satunya adalah uang, jabatan, harta, bahkan mungkin wanita. Biasanya jabatan, harta, tahta, dan wanita, gitu ya. Mungkin pertanyaannya, bukankah ujian terberat atau sihir terberat itu yang berhubungan dengan harta, tahta, dan wanita? Ya pasti, karena sihir itu terjadi karena sifat manusia itu sendiri, yaitu sifat olahnya hasad. Ya. Hasad yang keterlampuan, yaitu hasad yang jahat, ya. Yang berlebihan. Maka hal-hal seperti ini adalah perkara lazim, perkara yang biasa, dan ini adalah keterlibatan. Dan juga kita harus tahu ya, ada sebahagian dukun itu, kalau di Kalimantan ini, saya ceritakan juga, ada dukun-dukun yang memang hanya untuk menjaga martabat kaumnya, bukan untuk menyihir orang lain. Sedangkan mereka itu ritual sihirnya amat dahsyat loh kayak gitu. Tapi ada juga dukun-dukun yang memang sebagai imbalan dan juga sebagai kerjaan mereka. Jadi dukun juga ada kategorinya ya Bu Midah ya. Betul. Bu Dayang. Maksudnya begini, dunia harta tahta itu menarik orang sehingga tertipu. Maksudnya sihir dalam bahasa lah, bukan sihir dalam istilah itu. Oh, oke. Terima kasih Ustaz Muzdar, karena saya orang Malaysia itu beda juga bahasanya. Oke. Lucu ya. Oke. Kena Ustaz Muzdar, saya mati gaya ini. Saya sedang di Malaysia, Bu, jadi udah belajar bahasa ini. Oh, Masya Allah. Barakallah Ustaz. Pertanyaan kedua, Puan. Ini dari Umi Andi Bunga. Afwan, izin bertanya, apakah penyakit anxiety itu murni pada sihir, bukan karena penyakit medis? Jazakillahu Puan Ciku. Oke, bismillah ya. Sebenarnya anxiety itu ada dua gabungan ya Bu Midah. Jadi kita juga nggak menolak anxiety itu daripada ada yang medis ya. Betul. Tapi kalau kita mendalami firman-firman Allah bahwa terutamanya min syarri waswasil khannas, surah Al-Nas, kita bisa mengetahui bahwa olah-olah syaitan jin itu bisa ya mengganggu jasad dan juga roh manusia itu hingga terjadinya penyakit-penyakit yang luar biasa termasuk medis. Ini daripada olah-olah daripada psikologi itu bisa kita bisa dimasukkan ke kategori aid mungkin ya. Itu ya. Dan anxiety itu bisa murni daripada medis juga ada yang kita tangani kerana pernah melihat satu kemalangan kecelakaan yang dahsyat menyebabkan dia anxiety loh. Itu murni loh. Traumatik. Itu traumatik. Tapi pada olah sihir memang anxiety itu adalah salah satu ranahnya dia. Berarti bisa jadi masuknya melalui kesedihan, ketakutannya, was-wasnya, berarti masuk melalui situ. Kalau ranah sihir itu ya, kita nggak bisa menyampurkan ranah sihir itu kepada psikologis. Karena sihir itu melibatkan rukun dan ritual loh. Ya. Jadi murninya sihir itu adalah olah-olah syaitan jin dan juga pendukunan dan ritualnya. Mengikut jenis dan juga tujuan. Jadi kalau anxiety itu contoh kita pernah tangani loh satu kasus yang agak bahaya, di mana dia sering mau bunuh diri loh lah. Jadi udah ke psikolog, sudah makan obat-obatan medis kayak gitu, memang nggak nyembuh. Jadi datang ke kita diagnosis secara rinci itu adalah olah sihir seluruhannya. Karena punya simptom-simptom. Karena itu ya kita nggak bisa lari daripada dalil asli ataupun hadis pertama tadi, di mana kita harus mengikuti SOP hadis tersebut, bukan akalan-akalan kita loh kayak gitu. Maksudnya
setelah kita melihat simptomnya, contoh ya, kita tanya dia, ya dalam bab-bab ruqyah syariah ini nggak ada namanya luar biasa pada peruqyah itu, nggak ada. Kita nggak bisa tahu gaib-gaibnya orang-orang itu, hanya melihat ya dia oh ini kayak gini, oh ini enggak. Ya harus diagnosa secara rinci, itu yang diajari oleh guru-guru kami semuanya, termasuk Syekh Barak dan Syekh Nadir Sa'ad dan yang lainnya. Maka dari segi ranah anxiety itu, kita melihat simptom-simptom yang dialaminya, itu kita dapat contohnya daripada Rasulullah SAW itu sendiri, di mana beliau berhalusinasi, was-was dan sebagainya. Dalam ranah konteks modern, iya, anxiety itu bisa kita kategorikan adalah kadang-kadang murni daripada sihir. Contohnya yang terkasus sihir jenis yang digantung. Ini sering. Yang digantung itu sering ada simptom anxiety. Karena ia melakukan mengikut kaedah yang digantung. Mungkin digantung di pokok, di dahan, malah menggunakan burung merpati, terbang sana dan sini. Ini ada di pintu. Di pintu ya kayak gitu. Ya, dan alam. Maaf ya, menambah, dan kadang sering orang itu salah paham dianggap tersihir, padahal ada perilaku dari orang rumah sendiri yang masang dan berbalik ke keluarganya. Betul nggak? Itu kita kategorikan, ini bab sihir ini, ada juga kita kalau saya mengkategorikan, ada sihir yang kita bilang menyihir diri sendiri. Itu sering terjadi kepada kita yang nggak paham usul agama dan akidah yang benar. Contohnya, ingatkan ini orangnya ruqyah, rupanya dukun kayak gitu. Langsung dikasih azimat, dipakai-pakai, kemudian dikasih makan. Itu kan juga jenis sering. Itu juga kita kategorikan media. Jadi contohnya dia pergi ke peruqyah yang nggak benar, rupanya dukun, ya. Akhirnya dikasih gula, kopi yang udah dimantra, dikasih makan satu rumah, itu juga jenis sihir loh. Itu di Jawa Timur namanya uskun kikun. Oh, uskun kikun ya. Ustadz dukun, kiai dukun. Betul. Biar agak keren. Tahu dukun. Iya benar. Jadi Buya dukun. Iya betul. Jadi dalam ranah sihir ini yang penting adalah ketelitian dalam mendiagnosa mengikut SOP disiplin ilmu itu. Ya, supaya kita akhirnya setelah tahu bahwa contoh orang ini dikasih makanan jenis sihir yang melalui makanan, jadi kita harus tahu ini jenis sihirnya, ranahnya, simptomnya, udah mengenai badannya, gimana ranahnya, otaknya gimana, semua ruhi, hisi dan nafsinya. Langsung kita baru tahu loh di mana mau resep herbanya. Itu yang terkemudian setelah diruqyah. Setelah kita tahu simptom, kemudian diagnosa yang tepat, kemudian diruqyah, baru dikasih herba. Itu tata cara SOP disiplin dari bagaimana. Ya, itu. Wallahu a'lam. Bisa. Ini berarti alhamdulillah terjawab, dan semoga Umi Andi Bunga terjawab semua pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya, Madam, apakah hipnoterapi bagian dari sihir? Hipnoterapi adalah modern. Kayak gitulah. Kita yang harus tahu ya, orang-orang yang mempelajari tentang sejarah ya, dunia ataupun sejarah tentang ruqyah ataupun sejarah tentang sihir, kita harus memahami cabang-cabang dan juga apa kata orang, cabang-cabang mereka. Contohnya ya, kalau kita melihat daripada kitab Al-Buni itu sendiri ya, di mana di dalam itu banyak loh pecahannya, termasuk hipnoterapi. Jadi hipnoterapi itu bukan kaidah Islamik. Ia adalah kaidah yang kesinambungan daripada New Age ataupun Yahudi. Kayak gitu. NLP. NLP ya termasuk. Jadi enggak, itu bukan sebagian. Dan bukan. Maksudnya kalau hipnotis itu ianya memang sebagian daripada ranah sihir, itu cabangnya. Tapi ranah sihirnya itu lebih kayak NLP lah, kayak sekarang
kamu sedih ya, bangun. Nah, itu kayak gitu loh. Itu juga memasukkan kalimat-kalimat untuk ya, membangun giro dalam dirinya. Maksudnya begitu kan? Iya, itu juga terkait daripada cabang dan ranah sihir itu sendiri. Mungkin saya menambahi, Puan, ada beberapa kasus di saat korban-korban dari NLP atau hipnoterapi itu setelah akut kenanya ke anxiety loh. Emang pasti. Kayak itu ya, kita harus tahu pertama yang harus kita pahami itu adalah akidah tauhid ilah, isbat dan nafi. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Ya. Dan juga kita harus memahami konsep dalil Al-Qur'an itu sendiri dan tafsirnya. Jadi setiap pembelajaran itu kita nggak bisa keluar dong dari konsep Islam dan akidah yang benar. Itu harus difahami oleh para peruqyah dan juga orang-orang awam kayak gitu supaya nggak penasaran dong. Ya, dikit-dikit sihir, dikit-dikit sihir. Malah yang paling dahsyat akhirnya ada yang membonis karena dosa dan maksiat kalian itu, sihir itu nggak bisa lepas. Enggak loh. Itu nggak benar loh kayak gitu. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Amin. Ya, itu adalah hal-hal setelah nggak punya jawaban. Ya, kita harus hati-hati. Wallahu a'lam. Berarti jawaban dari hipnoterapi, jawaban dari pertanyaan Ibu apa Bapak ya Pak Yuki ini nyambung dengan pertanyaannya Umu Andi gitu ya. Iya, benar. Berarti anxiety juga bisa dari perbuatan orangnya dulu. Biasanya yang pernah ikut seminar-seminar motivasi itu banyak menjadi korban hipnoterapi. Pertanyaan berikutnya, Madam. Sihir tahyil adalah sihir yang dahsyat. Mereka memperlihatkan sihir yang dahsyat. Quran surat Al-A'raf 116. Mungkin ini hanya menyampaikan dari Bapak Agustan Malang. Sekarang dari Ibu Endang. Afwan, izin bertanya. Ada seorang gadis usia 20 tahun yang merasa ada yang membisikkan untuk menyayat kulitnya. Gangguan seperti ini apakah harus diruqyah? Apa hanya cukup konsultasi ke psikolog saja? Oke, sebenarnya kedua-duanya perlu loh. Melihat kondisi pasien itu sendiri, karena kita nggak menolak ya. Pentingnya dukungan dan sokongan daripada ahli psikolog yang benar-benar arif tentangnya. Contohnya Bu Eyang ya, yang Islamik punya psikolog itu Bismillah. Dan kita nggak menolak ya pentingnya ranah psikolog yang Islamik ya, Islamik. Dan pasti yang utama kita harus paham ya, ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Yang pertama adalah seperti Rasulullah lakukan di dalam hadis yang pertama tadi, SOP disiplin ilmu 7 berkenaannya, yaitu apabila kita galau, linglung, bingung, apa yang harus kita lakukan? Al-Baqarah 45 mengatakan hendaklah kalian sabar dan sholat. Ya, itu pertama. Yang kedua, adakah harus diruqyah? Ya, karena ruqyah itu adalah satu subhanallah, sunnah yang besar loh. Jibril meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kami jaga. Itu sunnah. Sunnah yang kita nggak boleh sepelekan, nggak boleh kita pakai akal-akalan. Karena Jibril itu adalah perantaran para rasul dan nabi. Makanya kita harus mengikut dalil dan sunnah yang benar. Maka jawabannya iya, ya harus diruqyah, boleh diruqyah, baik yang medis ataupun non medis. Itu kesimpulannya. Jazakillah khair, Ustazah. Sekarang pertanyaan dari Ibu Dian. Puan, Afwan, nak tanya, tadi salah satu ciri ada yang bagian mimpi tentang bayi, mimpi bersalin, mimpi menyusui, itu ciri gangguan sihir kah? Mendukung maksudnya apa ya? Mendukung itu menggendong ya. Menggendong. Oh, pertanyaannya mendukung itu maksudnya apa? Menggendong? Iya, menggendong. Maaf tadi mungkin terlewat menyimaknya, jazakillah khair. Pertanyaannya lebih ke arti mimpi ya, tentang bayi, mimpi bersalin dan mimpi menyusui. Itu gangguan sihir atau tidak? Oke. Sebenarnya untuk simptom-simptom ini tergantung ya. Ada yang karena olah sihir itu sendiri,
ada juga oleh ranah nasab. Itu bisa kita masukkan juga. Tetapi, dengar ya, tetapi ini ingin saya tekankan juga. Dalam bab mimpi ini, kita harus hati-hati loh ketika mendiagnosa seseorang itu. Karena sunnahnya dalam mimpi itu, jika kita punya mimpi yang aneh, yang jelek, harus nggak diceritain, itu sunnahnya. Tapi dalam bab sihir itu boleh menjadikan satu cabang cara diagnosa. Tetapi dalam ranah konteks modern, ini yang saya teliti secara rinci, secara umum ya, mimpi itu nggak terlalu saya fikirkan, nggak ambil banget loh. Karena saya merujuk pada dalil Al-Quran surah Al-A'raf ayat 11 hingga 27 ya, di mana iblis itu telah berjanji kepada Allah Azza wa Jalla, dan itu adalah dialog yang paling panjang loh iblis itu. Ya, di mana dia akan membuat inovasi demi inovasi kepada makhluk manusia itu. Kita melihat sejarahnya Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW, semuanya nggak sama kan? Jadi begitu juga dalam ranah mimpi. Oleh kerana sekarang ini kita melihat ya, sudah booming loh, sikit-sikit mimpi, sikit-sikit mimpi, sikit-sikit mimpi. Itu harus kita teliti juga loh, Bu Midah. Betul. Ya, kita harus karena melihat. Ini Puan, maaf memotong, di Jawa terutama ya, nggak tahu ini di tempatnya Ustadz Musdar. Di Jawa itu peramal mimpi itu ada. Bukunya, kitabnya ada. Takwil mimpi dari aliran yang uskun kikun tadi juga ada. Jadi nggak salah kalau masyarakat mempercayai bahkan mentakwilkan mimpinya sendiri gitu kan. Nah, itu jadi sebenarnya kita harus hati-hati ya, karena kita juga harus melihat sang pemimpi itu. Betul. Kalau sang pemimpi itu memang nggak sholat kayak gitu kan. Memang loh berantakan kayak gitu ya, memang loh bisa mimpi aneh-aneh kayak gitu, tapi kita juga nggak menolak, cuma dari bab mimpi ini harus hati-hati loh. Sekarang bab modern ini kita harus paham ya, bagaimana iblis itu membuat talbis dan perangkapnya dalam ruqyah syar'iyah itu terlalu licik. Itu yang kita sekarang tesis ya, kita teliti banyak, itu harus hati-hati kayak gitu. Sebab itu diagnosa itu amat penting loh kayak gitu. Insya Allah buku fikih mimpi akan hadir insya Allah. Masya Allah, ditunggu Ustadz. Insya Allah. Masya Allah. Ini untuk mencerahkan kami para roki yang di desa-desa Ustadz. Sebenarnya mimpi itu takwilnya ada daripada ulama juga. Kita tidak menyelisihkan. Cuma maksud saya itu harus hati-hati lah dalam bab ruqyah ini. Jadi peruqyahnya harus benar-benar adem loh. Maksudnya benar-benar paham tentang pendiagnosaan dan sebagainya. Mungkin bisa untuk menjadi rujukan dengan banyak pertanyaan dari mimpi dan seterusnya untuk menjadikan sebuah diagnosa yang sesuai gitu mungkin ya. Ya, salah diagnosa berarti salah obat. Pesannya ya, mungkin begitu ya. Ya, salah diagnosa pasti salah ranahnya, salah obatnya. Ya, kita harus paham ya, nggak semua itu harus kayak senang kayak gitu. Karena sihir itu melibatkan hal-hal yang bukan mudah ya, karena ritual sihirnya tergantung juga. Jadi maksudnya nggak ada sihir bisa mampan kayak 10 menit dengan bacaan mustah terus, nggak ada ya. Maaf ya, ingin saya tekankan di sini. Ini karena yang kita pelajari sama guru-guru kita itu benar-benar mendalami tentang hal-hal disiplin ya, dan juga dalil. Dan kita tidak menolak namanya pengalaman atau tajribah, tapi tergantung juga pengalaman orang itu. Karena setiap pengalaman di dalam ruqyah itu harus kita usulkan kepada para ulama. Bukan senang-senang banget loh. Ini tajribah saya, ini enggak kayak gitu enggak. Baik, barakallah jawabannya. Madam, pertanyaan berikutnya, beberapa garis besar dalam pemaparan Ustazah Puan tadi terjadi di kami di rumah ini Ustazah. Ada temuan darah berceceran, gumpalan rambut, macam-macam ular, temuan buhul, gigi belaga, mimpi hewan berbisa, menggendong bayi, menyusui bayi, dan lainnya.
Sudah ruqyah, ini konsultasi sepertinya. Sudah ruqyah, bekam, herbal, namun tak ada kemajuan yang signifikan. Mohon arahan sebaiknya harus bagaimana lanjutannya Ustazah, karena semakin ke sini semakin besar gangguannya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Semoga yang terkena itu Allah memberi kesembuhan. Allahumma amin. Amin, amin, amin. Oke, sebenarnya dalam meralah ruqyah itu kita harus faham apa yang Allah firmankan di dalam surah Al-Isra 82 ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan banyak juga orang tidak melihat ayat 80 dan 81 Al-Isra. Karena saking peruqyah itu hanya melihat ayat 82-nya Al-Isra. Tapi kelupaan loh ayat 80 dan 81. 81, 80 itu Allah berfirman, semoga kita itu keluar daripada kegelapan. Dan kedua, semoga yang batil itu hancur. Dan ketiga, baru namanya diberi syifaun. Tapi tergantung kepada orangnya takwa atau enggak. Ya, jadi sebenarnya kesembuhan itu adalah milik Allah Azza wa Jalla. Jika sudah diruqyah, dikasih herba, ya, belum kunjung sembuh, itu menjadi pahala untuk puan, ya, seperti ada hadisnya seorang wanita yang epilepsi, di mana Rasulullah mengatakan, adakah engkau mahu aku doakan untuk sembuh ataupun sabar? Maka jika sabar, insya Allah syurga tempatnya. Maka dalam hal-hal ini juga, ya Puan Juliana Novita, mungkin dalam kaedah diagnosa itu sendiri harus dilihat lagi ya, tata cara diagnosanya, juga kaedahnya, itu yang harus kita pahami. Maka mudah-mudahan bisa sembuh dengan izin Allah Azza wa Jalla dengan ya firman Allah 82, hamba yang takwa. Kerana dalam ranah ruqyah itu namanya kita nggak bisa juga lari daripada tazkiyah ya, tazkiyatun nafs ya, yang mana pertama kali kita hendaklah memahamkan orang itu tentang tauhid ya, akidah kepada Allah, yaitu ubudiyah, yang mana tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dan ada juga yang diuji telah melakukan semuanya tapi masih sakit. Maka ini adalah bab-bab takdir Allah, dan bersabarlah, semoga Allah memberi kesembuhan yang sesuai. Amin ya rabbal alamin. Barakallah. Ini Allahumma amin. Jazakillah khair Ustazah dari Ibu Yulia. Mungkin konsultasinya bisa dilanjut WA pribadi. Ini pertanyaan berikutnya dari Bapak Gusti Fariza. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz Norlan dari Purwokerto ya. Afwan jenis bertanya, apakah ada tanda-tanda secara spesifik yang bisa membedakan jenis sihir ke jenis sihir lainnya? Dan bagaimana contohnya? Ya, Membedakan dari satu jenis ke jenis yang lainnya. Contohnya juga. Oke, pasti ada ya, karena jenisnya juga sudah ada 7 ya. Pasti bisa kita spesifikkan dan membedakan jenis sihir ke jenis sihir yang lain. Contohnya yang korban ini baru terkena jenis sihir yang digantung atau mualak ya. Jadi simptomnya mungkin dia sering kesejukan 2 jam atau 2 atau 3 pagi ya. Ini jenis-jenis sihir yang digantung, selainnya berlaku kayak gini. Dan bila ia masuk, orang itu pastinya akan kesejukan. Dia menggigil loh, itu jenis sihir yang digantung. Selalunya simptomnya kayak gitu. Tapi untuk kita membedakannya senang loh. Pertama ketika kita meruqyah. Dan juga ketika kita melihat simptom-simptom yang ada pada tubuh badan dan organnya. Itu yang membedakannya. Jadi karena itu pendiagnosaan yang teliti itu harus kita pahami dan harus kita pelajari. Ya, dan juga terkait rapat juga dengan kejiwaan dan sebagainya. Jadi tanda-tanda secara spesifik yang bisa memang ada. Bisa kita lihat. Kalau jenis makanan itu kita bisa lihat di mana loh. Contohnya yang pernah kita tangani di Kuala Lumpur ya. Yang jenis makul ya. Jadi kita sinergikan dengan madu dan susu. Hanya madu dan susu. 3 liter, 1 liter, 1 untuk pagi, tengah hari dan petang. Jadi pasien itu nggak bisa makan apa-apa loh.
itu hanya untuk mendetoks ya, bukan untuk dimakan. Madu dan susu itu subhanallah akan keluar balik loh. Baik cara BAB ataupun daripada muntahnya. Susu segar ya. Susu segar ya, bisa susu sapi, kalau nggak ada bisa susu kambing. Itu paling mudah, paling mudah. Alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya satu lagi. Oh ya, kalau ada orang yang tanpa sadar bicara sendiri, apakah ada indikasi terkena sihir juga? Soalnya teman saya ini rajin ibadahnya, tapi karena ada kasus perselingkuhan suaminya yang beliau jadi seperti ini. Jadi setelah ada suaminya selingkuh, dia ngomong sendiri, bicara sendiri. Itu kita harus lihat secara rinci juga ya Bu Nida ya. Kadang-kadang mungkin karena depres ya, hatinya patah, hancur. Jadi itu kan wanita itu kalau hancur bekerja terus kayak gitu kan. Karena logika wanita itu sering melihat sejarahnya, nggak bisa melihat kondisi emosinya. Itu payah kalau kita sebagai wanita. Lebih sering terjebak dengan masa lalunya. Iya, itu benar. Dan kalau bicara sendiri itu kita nggak bisa terus mengindikasinya terkena sihir, harus kita diagnosa dulu loh kayak gitu. Wallahualam. Kurang lengkap mungkin ya. Ya, biasanya kan lengkap. Ada insomnia, ada ciri-ciri mengarah ke anxiety juga biasanya begitu ya. Ya, nggak bisa tidur. Karena olah sihir itu adalah merosak loh. Kita harus paham ya. Sifat sihir itu, kenapa dia mengenai hisi, ruhi, dan nafsi, yaitu badan, roh, dan jasad? Karena ya tujuan utamanya untuk memusnahkan mangsa tersebut. Jika orang itu rohnya nggak kuat sama Allah, akidahnya nggak kuat sama Allah, itu paling senang loh. Terutamanya kita wanita ya Bu Nida ya, emosinya tinggi banget kayak gitu loh, baper kayaknya kan. Baperan. Caper, kadang-kadang caper juga cari perhatian kayak gitu kan. Jadi itu paling mudah loh. Emang tujuan asli itu sihir itu melalui kayak gitu loh. Karena itu Rasulullah halusinasi kayak gitu kan. Dari segi rohnya baginda nggak bisa diganggu kayak karena beliau adalah Rasulullah. Sebagai manusiawinya bisa kayak gitu kan. Dan dari segi tubuh badan juga kita harus lihat kalau badannya udah ada simptom-simptom yang tertentu harus dilihat juga. Ada yang pernah ya kita di akhir sekali yaitu Bu Mida juga hadir ya waktu kita sama Syekh Abu Barak itu, ingat nggak di Jakarta? Iya, hadir. Sebelum pandemi itu booming. Iya. Akhir saya sama Syekh Abu Barak itu menangani 6 kasus orang kanker. Jadi dia menyuruh Dayang untuk menganalisa dan mendalami 6 orang itu selama 6 bulan. Dan Syekh Abu Barak juga, semoga Allah merahmatinya, meridainya ya, amin, mengajar saya resep herba yang harus saya lakukan dan dikasih sama mereka. Jadi ada satu kasus yang kita baca ya, dan saya dengan Syekh ketika itu ada beberapa teman juga, ya kita mensahihkan itu ada terlibatnya sihir, yaitu kanker ya, yang mana ada ranah ain dan hasad dan sihir. Nah, itu asli. Jadi wallahu alam itu bisa terjadi ya kalau udah mengena hisi ya, mengena badan ya, kalau udah lama kayak gitu. Wallahu alam. Dan ain dan hasad itu biasanya masuknya sudah ada bakat dalam tubuh seseorang. Seperti kasusnya perselingkuhan tadi. Sebelumnya sudah ada traumatik dalam dirinya, nanti digalinya di situ. Jadi karena kalau kita masuk bab ain ini ada namanya nafas ya, itu penting juga untuk dipahami. Hasad, nafas, ritah dan sebagainya, itu yang sahabat baik saya, teman baik juga, Ustaz Tambusen pernah membahas dalam buku Ain dan Hasad, tulisan daripada Syekhuna Dr. Said Abdul. Itu sebenarnya sebagai seorang peruqyah kita harus memahami basicnya itu di mana loh. Nggak bisa terus masuk ini ain ini, tapi harus kita sendiri paham itu apa hanya ain, apa ini hasad dan sebagainya. Alhamdulillah. Pertanyaan di chat sudah selesai. Mungkin ada yang mau bertanya. Harap nggak ada yang ngantuk lah bunyinya. Ada yang mau bertanya? Sepertinya tidak ada.
Mudah-mudahan itu bisa paham ya, dipahami ya. Ya. Ini sudah ada ini waktu, afwan Bu, waktu, nggih Ustaz. Betul ya. Sudah jelas dan selesai. Alhamdulillah, insyaallah. Bismillah. Silakan diberikan itu Puan apa pesan-pesan atau penutupannya terakhir. Ya, pesan saya nggak lain ya. Sebagai seorang Muslim, pertama kita harus memahami akidah yang benar, itu yang pertama ya. Tauhid yang benar kepada Allah. Yang kedua ya, sihir itu terjadi biiznillah, seperti yang Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah 102. Maka semuanya itu adalah dengan izin Allah Azza wa Jalla. Sembuh juga dengan izin Allah Azza wa Jalla. Jika ada ya umat muslimin dan muslimat yang enggak kunjung sembuh ya, tetaplah jangan berputus asa dan jangan kita menjadi syaitan yang sering berputus asa ya, karena para dukun itu adalah manusia yang berputus asa atas rahmat Allah, dan tetaplah kita sentiasa ya mendahului Allah selain daripada makhluknya. Itu kita harus pahami. Dan yang paling penting sekali ya, ini pesan saya yang ingin saya sampaikan kepada semuanya ya. Dalam bab ruqyah syariah itu, baik bab sihir, baik bab ain, bab hasad, nasab dan sebagainya, psikosomatis dan sebagainya, kita kena faham bahawa disiplin ilmu berdasarkan dalil dan nas itu adalah penting. Walaupun kita tidak menolak pengalaman atau tajribah para peruqyah, tetapi kita harus hati-hati supaya kita faham bahawa setiap ilmu itu ada namanya disiplin dan bukan menggunakan akal-akalan semata-mata. Karena itu adanya firman-firman Allah dan juga hadis-hadis ya berkenaan dengan penyakit dan juga resep herba dan sebagainya. Wallahu a'lam. Semoga ini menjadi manfaat bagi kita semua, dan jangan tersalah pilih peruqyah ya, yang seperti kita bilang tadi. Uskun apa itu Bu Mina? Uskun kikun. Ustadz dukun, kiai dukun. Buya dukun kata Ustadz Musdad. Ya, jadi harus hati. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Jazakillah khair ilmunya Puan Dayaku. Semoga bermanfaat dan kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat pula. Barakallahu fiik.